teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, Profesor Haryadi Kartodiharjo, Prof. HK. Ya. Makasih banyak Pak sudah berkenan hadir. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau ngelihat Prof. HK ini, saya jadi ingat korupsi sumber daya alam. Dan mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol Prof soal korupsi sumber daya alam, boleh ya cerita-cerita dulu soal background Prof. HK, kelahiran Jombang, terus sudah gitu bisa sampai ke Bogor itu gimana, dan sekarang itu jadi guru besar tetap IPB. Ya, pada saat itu tahun berapa? Akhir 70-an ya. Jadi ya kebetulan aja terbawa ke IPB gitu ya. Tapi waktu itu memang masih ada penerimaan mahasiswa baru tanpa tes, gitu ya. Jadi hanya menyetorkan nilai dari SMA pada saat itu ya, kemudian dievaluasi, dan bagus sekali waktu itu IPB karena itu juga tergantung track record ya, track record kakak kelas. Jadi pada saat kakak kelas kita masuk ke IPB, kakak kelas di SMA, masuk IPB, kemudian mereka mempunyai nilai bagus, maka adik kelasnya itu punya jaminan untuk ikut masuk. Jadi saya waktu itu juga membayangkan, mungkin kalau saya nggak tanpa tes, kalau tes umum mungkin nggak masuk juga ke IPB. Bisa jadi begitu. Terus akhirnya pada saat mau lulus, ngobrol-ngobrol sama dosen dan seterusnya, akhirnya saya tertarik juga menjadi dosen di IPB ya, mulai tahun 83 yang lalu, dan terus berkarya di situ, dan ya akhirnya ya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Jadi guru besar ya, Prof ya. Kebayang itu Prof dulu? Ya, enggak sama sekali. Karena saya nggak punya orientasi yang kayak gitu. Biasa aja. Oke. Ya, tapi kalau sekarang di Dewan Guru Besar banyak mengerjakan apa, Prof? Untuk di Dewan Guru Besar, karena banyak sekali juga beberapa hal focusing isu ya, dan itu dikerjakan oleh panitia ad hoc. Maka dari beberapa tahun terakhir saya memang ya tertarik untuk memberikan pemahaman lebih luas, pendalaman dan seterusnya terkait dengan tata kelola gitu ya, dan fokusnya di situ anti korupsi sebetulnya. Nah, dari situ kita hubungkan ya kaitannya dengan pertanian dalam arti luas, dan kita melihat pentingnya aspek-aspek tata kelola seperti ini, sehingga untuk yang terakhir bahkan juga Pak Rektor sepakat bahwa ini menjadi suatu proses di IPB untuk mata kuliah anti korupsi, gerakan anti korupsi dan seterusnya. Tentu fokusnya adalah aspek-aspek pertanian dalam arti luas itu ya, ada perikanan, ada kehutanan dan seterusnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai ngobrol soal tadi ya, karena Prof concern di anti korupsi sektor pertanian dalam arti luas, kehutanan, perikanan dan lain sebagainya. Mungkin saya mau mulai dari ini, Prof. Sebenarnya kalau kita bicara korupsi, Prof, itu apa sih yang dimaksud sama korupsi itu sendiri, baik dari sisi regulasi maupun konsepsinya? Ya, jadi dari sisi regulasi memang kita melihat korupsi ini dibatasi ya pada lingkup definisi tertentu. Jadi misalnya di situ ada menguntungkan diri sendiri dan orang lain gitu ya, kemudian melanggar hukum, lalu juga menghasilkan kerugian bagi keuangan negara maupun perekonomian negara. Nah, untuk peraturan perundangan kita memang masih skopnya itu pada lingkup pejabat-pejabat pemerintah gitu ya. Jadi yang melakukan tadi seperti itu. Belum sampai kepada bagaimana kalau hubungan antar swasta melakukan hal yang sama, itu belum termasuk di situ. Nah, sehingga fokus sementara ini kalau berdasarkan peraturan perundangan dibatasi pada pengertian-pengertian itu ya, dengan proses-proses yang terjadi di berbagai bidang di pertanian dalam arti luas tadi, termasuk juga pertanahan gitu ya, kawasan hutan masuk ke situ dan seterusnya. Nah, tentu yang kita inginkan dan pembahasan teman-teman di panitia ad hoc Dewan Guru Besar IPB, termasuk juga dengan perguruan tinggi yang lain ya,
kita sebetulnya melihat pengaruh dari korupsi dalam tanda petik itu tidak hanya dibatasi pada lingkup definisi peraturan perundangan. Karena kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara ya, termasuk juga kerugian perekonomian, bagaimana kebijakan publik tidak berjalan ya, itu juga bisa terjadi di luar itu gitu ya. Bahkan ketika juga kita melihat peraturan perundangannya itu tidak bagus gitu ya, bahkan beberapa pasal itu sengaja dituliskan di sana untuk kepentingan tertentu misalnya. Nah, menjadikan korupsi itu jadinya tidak melanggar hukum gitu ya, karena hukumnya gitu ya sudah berisi sesuatu yang menguntungkan kelompok tertentu. Nah, aspek-aspek ini yang kita ingin lihat sehingga pencermatan, pencegahan dan seterusnya bukan hanya terbatas pada ya istilah saya itu korupsi konvensional gitu ya, tetapi sudah korupsi yang terkait dengan penggunaan instrumen negara istilahnya ya. Jadi state capture corruption itu menggunakan berbagai macam cara bagaimana supaya katakanlah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain itu justru dilakukan secara legal ya, karena legalitasnya itulah yang dipengaruhi dalam proses itu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau secara sederhana tuh Prof tadi kan sudah disinggung soal state capture corruption ya. Itu kalau sederhana bahasanya gimana tuh Prof? Itu korupsi juga, tetapi kalau untuk Indonesia seperti tadi saya katakan kan tidak termasuk di dalam peraturan perundangan gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, karena state capture itu kan kayak negara ditangkap gitu ya. Jadi negara itulah berbagai instrumennya yang digunakan untuk melakukan korupsi itu gitu ya. Jadi legal itu ya, tadi. Jadi legal tadi itu. Tentu itu juga antara lain gitu ya. Nah, yang sudah ditangkap juga dalam konteks proses kerugian yang mirip dengan state capture corruption itu adalah bagaimana misalnya dalam proses-proses tender kayak gitu ya, pengadaan barang itu harganya di markup ya. Harganya ditetapkan lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya, nah itu kan juga penetapan harga sah juga di dalam dokumen, gitu ya. Nah, tapi nanti ketika barangnya itu lebih murah, sisanya bisa dibagi-bagi kan begitu. Jadi seperti itu. Atau dalam proses tender misalnya supaya si A menang, gitu ya, yang lain kalah, caranya adalah membuat satu peraturan di mana yang bisa memenuhi peraturan itu hanya si A, kira-kira gitu ya. Yang lain pasti kalah gitu. Nah, jadi banyak inovasi sebetulnya dalam konteks upaya-upaya untuk menguntungkan ya, melegalkan itu dan juga menguntungkan, tentu ada motivasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Banyak inovasinya. Nah, di panitia ad hoc IPB sendiri itu juga ingin mendahului ya. Jadi kalau ada inovasi teknologi misalnya kayak gitu, kita ingin juga berpikir inovasi korupsi kayak apa ya ke depan, supaya kemudian di sektor pertanian di sektor pertanian ini supaya bisa antisipatif juga, gitu ya. Jadi sesuatu yang kita antisipasi ke depan bukan hanya meraih perkembangan yang sifatnya positif gitu ya, tetapi juga mempelajari yang sifatnya negatif demi mencegah itu gitu ya, bisa terjadi terus gitu. Nah, kayak gitu prinsipnya. Nah, kalau contoh-contoh korupsi state capture corruption itu tadi Prof ya, di bidang pertanian dalam arti luas misalnya di kehutanan tuh kayak apa? Saya jadi membayangkan misalnya kalau ada sawit di dalam kawasan hutan lalu diputihkan, apakah itu bisa dikatakan korupsi? Ya, jadi tentu kalau kita melihat pertanian dalam arti luas dan sudah terkait dengan implementasi di lapangan ya, juga bukan hanya sekedar regulasi pertanian itu ya, tapi misalnya tata ruang gitu ya, aspek-aspek kaitannya dengan pengendalian katakanlah dampak lingkungan seperti itu ya. Nah, saya pengalaman juga dengan beberapa kawan untuk mempelajari dan bahkan waktu itu menggugat ke Mahkamah Agung sebuah konstruksi dari tata ruang di mana di dalamnya itu sengaja dari 1,2 juta kawasan lindung itu hanya dijadikan menjadi 21.000 saja
Wow. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa tata ruang itu peraturan daerahnya sudah jadi, sudah sah. Kita bisa membayangkan bahwa kalau itu berjalan terus, maka gitu kira-kira ya, penggunaan kawasan lindung yang seharusnya dilindungi bisa tidak karena sudah dibenarkan oleh tata ruang. Nah, proses ini yang harus dicegah. Makanya dari itu ya kita gugat aja sesuai dengan prosedur hukum ya. Dan alhamdulillah menang juga. Jadi nggak jadi. Nah, sehingga kita harus mencermati juga di dunia pertanian ini aspek-aspek yang terkait dengan pertanahan dan seterusnya tadi itu. Kita termasuk tata ruang, itu masuk ke sana. Dan itu memang yang paling tinggi, Prof. Korupsi. Ya, implikasinya itu istilahnya bukan quid pro quo kalau istilah bahasa Latin ya. Quid pro quo itu kayak hubungan dua aktor gitu ya. Jadi kalau korupsi itu kan biasanya ada yang nyuap, ada yang dipengaruhi gitu ya. Tapi kalau korupsi kaitannya dengan kayak tata ruang tadi itu kan sebenarnya implikasinya ke semua orang tuh, ke semua pihak ya. Orang yang menggunakan tata ruang itu pasti kena gitu. Orang yang ingin melindungi suatu kawasan konservasi pasti kena gitu ya, karena sudah ditentukan ruangnya seperti itu. Nah, sehingga kita sulit untuk melihat siapa menyebabkan apa di situ. Gitu, nggak seperti ini adalah orang yang nyuap, ini adalah pejabat yang dipengaruhi gitu ya. Itu namanya quid pro quo tadi itu ya. Kayak gitu, hubungan dua aktor yang selalu berpasangan gitu, melakukan korupsi. Nah, ini begitu kebijakan dipengaruhi, semua masyarakat kena itu. Jadi lebih bahaya sebetulnya. Lalu legal lagi ya, nggak melanggar hukum. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau jadi menarik tuh Prof, bicara aktor ya Prof ya. Kalau dulu gimana polanya sama sekarang, Prof? Kalau sekarang kan ya kita tahu ya, banyak data juga menyebutkan kalau yang punya kekuasaan juga pebisnis. Kalau zaman Soeharto seingat saya ya pebisnis aja gitu. Itu gimana sekarang sejarah korupsi sumber daya alam tuh kayak gimana sih Prof dari dulu sampai sekarang itu? Ya, sesungguhnya kalau dikaitkan dengan aktor, lalu kita kembalikan ke pertanian dalam arti luas ya. Saya sendiri belajar mengenai proses ini itu dengan teman-teman di Litbang KPK waktu itu ya, dan sejumlah LSM perguruan tinggi, itu masih seputar transaksi perizinan. Jadi awalnya dari sana, karena itu paling mudah untuk dilihat bisnis prosesnya ya. Orang mendapatkan izin itu dari mana sampai mana sih gitu ya, dari mengajukan proposal, presentasi dan seterusnya sampai mendapatkan izin. Lalu kita selidiki di situ titik-titik kritisnya gitu. Nah, dari situ ketemu aktor sebetulnya. Oh, ternyata bukan hanya yang kita bayangkan di dalam bisnis proses yang ideal itu gitu ya. Seseorang atas nama perusahaan maju ke sana melakukan suatu proses gitu ya. Ternyata juga ada eminent person kah gitu ya. Orang-orang yang berpengaruh kah, atau middleman istilahnya ya. Orang-orang yang mengantarkan itu yang bisa mempengaruhi proses-proses dari perizinan tadi gitu. Nah, itu awalnya, kemudian juga dari situ pertanyaannya kemudian adalah kenapa orang bisa punya kekuatan gitu ya, melebihi dari kewenangan-kewenangan birokrasi untuk menentukan proses perizinan. Nah, pasti di situ aktor-aktor kuat yang menjadi middleman dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan pertanian dalam arti luas, ketika kawan-kawan mempelajari semua komoditi ya, ada kehutanan, perikanan, segala macam, lalu ada idealisasi dari situ, bagaimana sih kelestarian dicapai ya, bagaimana masyarakat petani bisa disejahterakan gitu. Itu kan biasanya kita juga mendapatkan sebuah cara-cara gitu ya, yang baik secara teknis, ekonomi, sosial itu bisa dijalankan gitu ya, ke sana lah, ilmunya ke situ ya. Kehutanan juga punya, perikanan punya. Tetapi unsur penting yang terkait dengan bagaimana kalau itu semua berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang tata kelolanya buruk, kira-kira gitu. Nah, begitu kita melihat itu semua nggak jalan itu, apa yang diteorikan tadi itu. Nah, tetapi kemudian kita juga bisa begini, tidak berarti bahwa kita tidak mempelajari teori gitu ya. Konsep itu penting, tetapi konsep ini mesti diperluas gitu ya. Nah, oleh karena itu di IPB sendiri juga mengembangkan pendekatan-pendekatan metodologis yang sifatnya tidak dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Jadi misalnya
Kalau kita lihat upaya peningkatan produktivitas lahan gitu ya, dengan teknologi udah pasti itu yang mempelajari sifat tanah, ya karakteristik komoditi dan seterusnya. Tetapi pengembangan itu tentu pasti dilakukan di skala yang luas, ya. Lagi-lagi seperti tadi, pasti itu menyangkut tata ruang, gitu ya, arahnya ke sana tuh. Pertanahan. Ya, jangan-jangan pengembangan ini terkait masuk juga ke hutan lindung, gitu ya. Nah, itu mulai di situ tuh. Kemudian juga teknologinya gimana? Oh, perlu pupuk, distribusi gini, ada subsidi. Gimana kalau subsidinya itu digerogoti di tengah jalan? Ya? Nah, ini yang penting untuk kita pahami, bukan kemudian kita selalu kemudian ada jeleknya, kok lihat jeleknya, bukan. Karena itu adalah sebuah proses sosial begitu ya, yang di mana-mana juga begitu, sehingga ilmu pengetahuan mestinya juga dikembangkan untuk melakukan pencegahannya gitu. Sama juga ketika ada pertanian, ada hama dan penyakit gitu ya, yang bisa merusak pertanian itu, maka dalam pengembangan sosial ekonomi juga ada penyakit sosial yang namanya korupsi itu gitu ya. Nah ya, sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk melihat fenomena ini menjadi kesatuan pertanian dalam arti luas tadi. Jadi bukan sekedar titipan kayak gitu. Kalau kita ingin mewujudkan pertanian dalam arti luas itu lestari, sejahtera dan seterusnya ya, maka tata kelola yang baik itu menjadi syarat juga yang harus dikembangkan terus-menerus gitu. Nah, di situ. Makanya korupsi itu penting memang ya Pak, harus dipelajari ya Pak. Jadi kayak sebuah ilmu. Karena itu bagian dari fenomena sosial. Ya sama dengan kan di sayangnya di IPB nggak ada ya, kayak di UI segala macam kan ada studi kriminologi gitu ya. Aspek-aspek itu dipelajari ya. Bukan berarti terus mahasiswanya ahli kriminal terus jadi kriminal. Bukan begitu kan? Sama juga studi anti korupsi ini bukan melahirkan koruptor gitu ya. Tapi justru pada saat mengembangkan kebijakan publik, maka dipersiapkan, dimitigasi gitu ya, dicegah ya, ketika kita tahu juga sebetulnya itu bagaimana sebetulnya korupsi itu berkembang. Kekuasaan apa saja yang bermain di situ gitu ya, aspek administrasi apa saja yang bisa dipengaruhi. Nah, ketika kita tahu itu, maka kita bisa mencegahnya gitu. Kesana lari. Wah, menarik emang Pak. Dan berarti itu yang akan diperankan oleh Dewan Guru Besar ya Pak ya, dan akademisi secara secara umum di IPB akan mengembangkan kurikulum soal korupsi ya Pak? Ya, jadi tentu Dewan Guru Besar mempunyai sebuah lingkup ya kerja tertentu, dan kami di IPB tentu memikirkan hal-hal yang konseptual tadi itu ya, menjadikan satu pemahaman bersama ya, bagaimana kalau kita melihat korupsi itu dari aspek yang terkait dengan yang setara dengan hama penyakit kalau di pertanian itu ya, memasukkan ke sana. Nah, tentu ketika itu sudah menjadi atau bersepakat mengenai konseptualisasinya, lalu bagaimana ini dikembangkan, inti dari pelaksanaannya sudah tidak berada di Dewan Guru Besar ya. Ketua Dewan Guru Besar Profesor Evi sudah ketemu Pak Rektor ya, kemudian dari situlah proses untuk katakanlah mengeksekusi gitu ya pemikiran-pemikiran ini, sehingga seluruh komponen dari IPB ya, baik yang terkait dengan IPB-nya secara kelembagaan ya, maupun mahasiswa IPB-nya itu peka dan juga bisa menghindari korupsi yang mungkin terjadi. Apalagi kemudian nanti kalau ada alumni segala macam gitu dari IPB tidak buta terhadap korupsi, kira-kira gitu ya. Mereka tahu perjalanan ke sana itu ada itunya lah, kira-kira gitu ya. Maka siap-siapnya gini gitu ya. Dan bagaimana kita juga membuat networking segala macam kaitannya dengan upaya-upaya untuk menghindari itu semua gitu. Nah, ke situ. Iya. Ini termasuk nggak Pak sama kan banyak ya dosen-dosen kita di IPB menjadi ahli, menjadi saksi gitu untuk kasus-kasus
di bidang pertanian itu sendiri dalam arti luas gitu, kayak kasusnya Prof Bambang Hero gitu yang akhirnya dipidana balik gitu ya Pak. Itu gimana ngantisipasinya Pak? Iya, ada satu konteks. Jadi di dalam pencegahan korupsi itu ada juga orientasi kita terhadap konflik kepentingan ya. Karena sebenarnya konflik kepentingan itu terjadi tidak selalu menyebabkan korupsi, tetapi korupsi itu biasanya dilatar belakangi oleh konflik kepentingan. Nah, ketika seseorang berperan, ya seperti tadi ya, katakanlah berperan itu macam-macam. Kalau di IPB ya bisa jadi saksi ahli gitu ya, bisa juga konsultannya perusahaan gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah itu sebenarnya. Dalam konstelasi mengembangkan ilmu pengetahuan tentu kita punya hubungan-hubungan yang luas. Nah, tetapi ketika dalam pengambilan keputusan, ya katakanlah misalnya seseorang si A gitu ya, menjadi konsultan dari perusahaan B gitu ya. Nah, pada saat IPB atau publik mempunyai problema dengan perusahaan B, maka dia harus deklaratif sifatnya. Saya tidak bisa berpendapat di sini karena saya konflik kepentingan dengan perusahaan B itu gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, sifat dasar ini mesti dikembangkan juga di kalangan mahasiswa gitu ya. Kita sebenarnya sudah biasa. Saya berorganisasi juga begitu ya. Ketika organisasi itu memutuskan apakah saya gitu ya menjadi sesuatu atau tidak, ya tentu saya keluar ruangan. Ya saya abstain. Silakan membicarakan saya. Kan kayak gitu. Harus gitu. Jadi opsi-opsi itu bisa dilakukan dan pengetahuan seperti ini harus dikembangkan. Ya kapan kita bisa kontribusi sesuai dengan kemampuan kita, kapan kita harus abstain. Karena hubungan-hubungan profesional sekalipun nggak bisa dilepaskan dari hubungan-hubungan yang sifatnya subjektivitas, ya, saling mendukung dan seterusnya itu. Nah, disitulah sebenarnya titik pengembangan. Kalau toh ada misalnya mata kuliah anti korupsi atau itu disisipkan dengan berbagai mata kuliah yang lain ya, maka sifat-sifat seperti itu yang harus ditanamkan gitu. Untuk mengantisipasi, tidak berarti kemudian kita takut korupsi terus diem aja, ada apa-apa diem. Nggak begitu gitu ya. Ya, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari itu gitu. Iya. Kalau boleh pesan gitu Pak ya buat teman-teman terkait jangan korupsi atau hal semacamnya gitu Pak, boleh beberapa kalimat, silakan. Ya, jadi gini, dalam hal ini sebenarnya saya sebagai koordinator atau ketua gitu ya, panitia atau anti korupsi di IPB itu sesungguhnya sudah menghasilkan suatu dokumen ya, bagaimana sebetulnya korupsi itu dilihat, difahami gitu ya, kemudian dikembangkan anti korupsinya di IPB. Jadi sangat baik nanti bagi paling tidak khalayak di IPB itu ya untuk bisa membaca itu. Tentu sebenarnya itu semua juga tidak selalu harus keseluruhannya, tapi singkatnya apa gitu ya. Nah, dalam konteks singkatnya ini ya seperti kata-kata umum ya, kalau orang tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi mesti harus mengenal sebenarnya ini apa gitu, dan ini bukan sesuatu yang sensitif juga. Kita semua sudah berada di tengah-tengah arena kehidupan yang di dalamnya ada korupsinya, maka kita harus mengenal itu. Dan tentu nanti ada proses-proses bagaimana kemudian mencegah itu supaya tidak terjadi untuk berbagai macam level gitu ya, dari mahasiswanya, dari dosennya gitu ya, dari yang punya kewenangan administrasi, pejabat-pejabatnya dan seterusnya. Nah, tentu ini sangat positif ketika juga katakanlah IPB menyuarakan hal ini di khalayak publik ya. Tentu baik kalau IPB-nya sendiri juga concern terhadap ini dan mengaktualisasikan pencegahan korupsi itu dalam proses-proses manajemen, pengajaran dan seterusnya. Saya kira demikian. Siap, keren banget Prof. Makasih banyak Prof. Teman-teman semua, itu adalah Profesor Haryadi Kartodiharjo.